Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Muslimah Al-Jihad, yang saya hormati segenap Dewan Pengurus Majelis Taklim Muslimah Al-Jihad, serta seluruh ibu-ibu pengajian Majelis Taklim Muslimah Masjid Jami Al-Jihad yang insyaallah pada hari ini dirahmati Allah dengan rahmat iman, Islam, dan sehat walafiat, sehingga salah satu nikmat iman kita yang peroleh adalah Allah mudahkan langkah kaki kita, Allah kuatkan azam, tekad yang ada di dalam hati kita untuk hadir di majelis ilmu ini. Karena kalau Allah tidak berikan nikmat tersebut, maka tidak mungkin kita akan mudah melangkah ke sini. Ada aja alasannya. Entah itu di rumah anak lagi rewel, entah itu kerjaan belum selesai, entah itu masih harus ngemong suami, ya. Maka dari itu ini merupakan salah satu nikmat yang harus kita syukuri. Kemudian yang kedua adalah kita harus mensyukuri kita memiliki nikmat Islam. Karena dengan Islamnya kita sudah Allah jaminkan pintu surga, dan dengan nikmat sehat walafiat Allah masukkan kita dalam golongan orang-orang yang Allah cintai. Kenapa kok Pak Ustadz orang-orang sehat dimasuki dalam golongan orang yang Allah cintai? Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, al-mu'minun al-qawiyyu ahabbu minallah minal mu'minina ad-dha'if. Seorang muslim, seorang mukmin, orang yang beriman, yang dia kuat, sehat walafiat, bugar, ya, itu lebih dicintai Allah dibandingkan mukmin yang lemah, yang sakit. Kenapa? Karena mukmin yang sehat, yang kuat, yang fit, ditambah lagi yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dibandingkan muslim yang lainnya, itu lebih bermanfaat dibandingkan mukmin yang lemah, ya. Makanya Allah cinta dengan semua muslim, dengan semua mukmin, dengan hamba-hambanya. Tapi Allah lebih mencintai hambanya yang bermanfaat. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, khairukum man anfa'uhum lin nas? Sebaik-baik kalian adalah yang paling berguna untuk masyarakat, untuk orang banyak, ya. Dan pada hari ini izinkan Al-Faqir yang mengharap sekali rahmat dan ampunan Allah menyampaikan beberapa materi muhasabah yang saya nukil dari hadis yang diambil dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ini merupakan salah satu sahabat Nabi yang tidak kaya, Bu. Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi, nama aslinya bukan Abu Hurairah, ya, itu nama julukannya. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr, ya, bin Sakhr. Nama julukannya Abu Hurairah. Abu itu berarti bapak, Hurairah itu artinya para kucing. Loh, kok dinamain Abu Hurairah, Pak Ustadz? Karena Abu Hurairah sangat mencintai kucing, yang saat itu sering, ya, petantang-petenteng di masjidnya Rasulullah, di Masjid Nabawi, ya, sampai para sahabat akhirnya menjuluki Abdurrahman bin Sakhr sebagai Abu Hurairah, ya. Makanya ini disebut lakob, Bu, ya, disebut sebagai julukan, lakob. Misalkan contohnya, mohon maaf di sini, misalkan nama anaknya siapa? Contoh, saya mau jadikan contoh. Ada yang bersedia, Bu? Akmal, ya. Akmal bisa berarti kita manggil Bu Agung sebagai Ummu Akmal. Berarti ibunya Akmal, ya, Ummu Akmal. Atau siapa lagi di sini? Ada yang mau dijadikan contoh? Ya. Nah, misalkan mama saya Ummu Syauki gitu. Nah, itu juga termasuk sebagai julukan, ya. Karena orang-orang Arab zaman dahulu menunjukkan rasa cinta, rasa kedekatannya dia dalam persahabatan itu tidak menyebutkan nama aslinya, tapi menyebutnya dengan nama julukannya. Sebagaimana Rasulullah menjuluki Aisyah radhiyallahu anha sebagai Hamra, ya, karena pipinya kemerah-merahan. Nah, itu ya. Kayaknya Hamra apa Humaira gitu, saya lupa, ya, Humaira. Kemudian dalam menghadapi cobaan, ya, dalam sebuah
ayat di surat di juz 28, saya lupa suratnya, wa ma kana musibatin illa biiznillah, dan tidaklah sebuah musibah itu terjadi kecuali atas izin Allah. Itu ada campur tangannya sama Allah. Meskipun di luar sana banyak saudara-saudara kita yang tidak mempercayai bahwa Allah itu ternyata campur tangan loh dalam segala kehidupan kita. Anak kita bisa jadi pintar, keluarga kita bisa jadi sakinah mawadah warahmah, itu ada campur tangannya Allah. Campur tangannya Allah inilah yang disebut sebagai rencana Allah, ya. Nah, disebut sebagai rencana Allah. Rencana Allah yang telah diatur sedemikian rupa disimpan dalam sebuah lembaran bernama Lauhil Mahfuz, ya. Sebenarnya Lauhil Mahfuz itu apa sih Pak Ustadz? Lauhil Mahfuz itu adalah tempat catatan takdir seluruh umat manusia, mulai dari dari Nabi Adam hingga manusia terakhir, sudah ada. Loh, kalau begitu berarti kita nggak usah gini-gini dong Ustadz kalau kita sudah tahu bakal seperti ini. Tidak. Kenapa seperti itu Pak Ustadz? Ya, karena kita tidak akan tahu bi ayyi ardin tamut. Kamu nanti akan wafat di belahan bumi mana? Apakah kamu wafatnya husnul khotimah atau tidak? Kamu wafatnya kapan? Di pagi, di sore hari, atau ketika sedang senang-senang, atau ketika sedang sedih-sedihnya? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Maka dari itu Allah berfirman dalam surat yang masih ada di juz 28, al-maut alladzina tafirna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kalian semua berusaha sekeras mungkin untuk menjauhinya. Kita sampai mencoba mencari obat hidup abadi. Kita sampai melakukan kebiasaan-kebiasaan sehat supaya panjang umur. Kita sampai silaturahim ke sana sini karena kita tahu faidah silaturahim adalah memperpanjang umur. Kita sampai menjaga keakraban, keharmonisan antar orang-orang yang kita sayangi maupun orang yang ada di lingkungan kita supaya Allah berikan panjang umur. Tetap tidak, Allah akan datangkan kematian itu, ya. La yakhiruna sa'ata wa la yakdimun. Tidak diperlambat sedetik maupun dipercepat sedetik. Lalu bagaimana Pak Ustadz seandainya ada yang matinya gara-gara terbunuh? Oh, Freddy Sambo. Ya, bagaimana matinya terbunuh Pak Ustadz? Kalau dia wafat karena terbunuh dan dia benar-benar wafat, maka wafatnya itu Allah takdirkan dia dalam posisi terbunuh. Berarti di Lauhul Mahfuznya sana Allah takdirkan dia wafatnya seperti itu, ya. Nah, sebagai seorang mukmin kita tidak perlu repot-repot membahas nanti saya matinya bagaimana, saya mati kira-kira keturunan saya sudah dipersiapkan dengan baik atau belum, ya. Kadang kita tidak ada yang tahu Bu umur itu kapan. Bisa saja kita pulang dari sini Allah panggil, bisa aja, ya. Idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah udah katakan, malaikat Israel cabut tuh nyawa, cabut sudah. Maka dari itu yang harus kita perhatikan adalah man arafa bu'das safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya sebuah perjalanan, hendaknya dia bersiap-siap. Maka seorang mukmin yang baik, kita mengetahui bahwa kematian itu adalah jalan yang panjang. Kok panjang Pak Ustadz? Padahal kata Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa sesuatu yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Kok bisa dikatakan kematian adalah perjalanan yang jauh? Pertama, karena ada alam barzah, alam penantian di kubur. Kemudian setelah itu ada alam mahsyar. Belum lagi kita melewati yang namanya yaumul hisab, hari pembalasan, hari perhitungan. Kemudian kita melewati siratal mustaqim. Belum lagi setelah itu kita melewati surga dan neraka. Itu merupakan perjalanan yang panjang. Nah, seorang mukmin kalau tahu dia kelak akan mati dan akan melalui proses tersebut, maka dia bersiap-siap. Caranya apa? Investasi akhirat. Dia sudah mulai menabung untuk amal yang akan dia tinggalkan, ya. Mulai dari 3 hal saja yang sederhana. Idza mata banu Adam fanqata'a kullu amalihi illa salasah.
Kalau telah wafat salah satu seseorang dari Bani Adam, maksudnya ketika manusia wafat, terputuslah seluruh amalnya kecuali 3, Bu. 3. Ada yang bisa sebutkan, Ibu? Yang pertama apa? Yang pertama, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, Ibu, amal jariyah, ya. Kemudian yang terakhir, sedekah. Kan udah masuk amal jari, infak jariyah. Ilmu yang bermanfaat yang dipergunakan oleh banyak orang. Apakah di akhiratnya dia bahagia atau tidak? Nah, pertanyaannya, Bu, kita ketika menghadapi musibah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yulaqallahu wa ma 'alaihi khati'ah." Yang artinya bahwa cobaan itu akan senantiasa bersama orang yang beriman. Jadi Allah sudah menggarisbawahi bahwa semua orang yang mengatakan saya beriman pasti akan dicoba. Betul, Bu. Diuji, dicoba, dites. Makanya betul lah kalau kata orang, hidup ini adalah cobaan, hidup ini adalah ulangan, hidup ini adalah ujian. Ujian bukan hanya ujian nasional anak-anak kita, atau ujian masuk kampus anak-anak kita, atau ujian masuk akademi anak-anak kita, bukan. Ujian yang nyata adalah yang setiap hari kita lalui adalah ujian hidup ini, Bu. Kira-kira apa yang bisa kita manfaatkan dari detik-detik waktu yang kita tiap hari lewati? Apakah digunakan dengan yang baik atau dengan yang buruk? Kalau misalkan sampai terselip saja ada niatan untuk maksiat, apalagi sampai melakukannya, itu tidak akan dilupakan oleh Allah. Apalagi kita tahu malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk siapa, Bu, namanya? Raqib dan Atid. Itu senantiasa mencatat setiap perbuatan kita, sedetik pun tidak akan pernah lupa. Ya. Bahkan seandainya ada koruptor yang paling lihai dalam menyuap orang, ketika disuruh menyuap malaikat Raqib dan Atid gak akan bisa, ya, ketemu aja gak bisa, gimana mau nyuap, ya. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa setiap orang mukmin pasti akan diuji. Ujian Allah itu ada 3, Bu, atau kita bisa katakan pemberian Allah kepada manusia itu ada 3. Yang pertama, ujian bagi orang mukmin. Termasuk apa ujian orang mukmin? Ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan uji kalian, maksudnya orang-orang beriman, dengan sesuatu, ya, dengan rasa takut lapar, rasa kekurangan harta, rasa kesedihan karena ditinggal orang-orang yang kita cintai. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar bahagia kepada orang-orang yang sabar. Tuh, ujiannya sudah digarisbawahi. Kita bahasanya sama Allah sudah dikasih kisi-kisi. Apa sih yang Allah uji ke kita? Pertama, rasa takut. Kalau bahasa milenialnya rasa overthinking, anxiety, ya, rasa takut berlebihan. Misalkan takut, ya Allah ini bagaimana anak saya masa depannya, ya Allah ini bagaimana ini bisnis saya, ya Allah gini. Nah, itu akan selalu ada karena itu ujian pertama. Soal pertamanya apa? Ketakutan. Untuk apa? Menguji kekuatan iman kita, apakah benar hati kita ini beriman kepada Allah atau itu cuma bualan manis di mulut kita. Yang pertama, rasa takut. Kalau soal pertama ini nggak bisa dijawab, berarti gagal. Diuji lagi. Kalau gagal, diuji lagi. Makanya ibu di sini ada yang merasa, ya Allah saya kok ujiannya gini-gini terus. Ya barangkali ibu emang nggak pernah lulus di ujian itu, ya. Tuh Bu, ternyata yang namanya remedial itu nggak hanya di pelajaran sekolah, pelajaran ujian hidup pun ada remedial, ya. Nah, kemudian walju, rasa lapar. Maksudnya di sini rasa lapar itu artinya bukan kita ketakutan akan, oh ya kelaparan kita nggak bisa makan, bukan Bu.
Lapar di sini adalah rasa ketidakpuasan. Kita merasa harta yang kita miliki saat ini itu kurang banget, kurang. Akhirnya timbul rasa kita ingin rakus. Kita ingin mengambil harta orang sebanyak-banyaknya.